Salam satu jiwa, Arema. Saat ini saya berada di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Dan kita tahu stadion ini pertama kali dibangun atau mulai pembangunan itu sekitar tahun 1997. Kemudian selesai dan digunakan sekitar tahun 2004. Wajah Stadion Kanjuruhan Anda pasti sudah tahu, ya. Nah, Stadion Kanjuruhan ini wajahnya akan berubah, akan lebih dipercantik lagi. Nah, akan direnovasi. Seperti apa? Saat ini saya sudah bersama Pak Asalis, Kadispora Kabupaten Malang. Pak Asalis, apa kabar? Alhamdulillah sehat dan baik, Mas. Nah, Pak Asalis, ini langsung saja. Nanti Stadion Kanjuruhan ini kan tertutup nih dari desain yang tersebar. Nah, itu untuk di dalam sendiri detailnya seperti apa, Pak? Ini artinya kita secara keseluruhan keinginan kita nanti ingin merubah, bukan merubah untuk kapasitas tempat duduk, karena kita nanti untuk saat ini kita 40 sampai 45 ribu kan untuk kapasitas duduk. Nah, nanti dengan perubahan yang baru kita inginkan itu ada penambahan lagi kurang lebih sekitar 12 meter secara keliling gitu nanti. Itu berarti kalau misalnya tribun berarti geser lagi ke belakang. Oh, gitu. Tribun geser lagi 12 meter keliling. Kemudian nanti pun juga di atasnya pun juga ada seat lagi. Nah, ini berarti tambah dukur, Pak, ya? Tambah tinggi. Oke, baik. Tambah tinggi. Nah, cuman kapasitasnya nanti tetap kurang lebih sekitar 45 ribu. Karena apa? Kita pakai model single seat nanti. Oh, rencananya single seat? Single seat semua seperti yang di luar negeri itu. Seperti itu, stadion-stadion sana di Anfield, itu apa segalanya itu. Kalau single seat kursinya kayak gini atau gimana, Pak? Ganti lah, nggak seperti Ganti ini. semua ya? Konsepnya model yang busa itu satu. Itu tribun VIP, ekonomi semua? Semuanya sama. Nah, semuanya sama. Kemudian kalau untuk penutupnya, Pak? Nah, penutupnya nanti itu di model memang tertutup, tapi nanti bisa sesekali memang dibuka. Kalau memang dibuka. Kalau memang saat mungkin hujan atau apa nanti ditutup. Oh, jadi bisa buka tutup? Buka tutup. Dan itu pun atap yang mengelilingi stadion itu semuanya nanti menggunakan tenaga solar cell semuanya. Jadi kita menghindari nanti artinya satu, kita menghemat katakanlah BBM juga, karena selama ini kita bekerja katakanlah menggunakan sound system ataupun lampu untuk penerangan yang ada di sini kita menggunakan tenaga diesel pakai solar gitu ya, pakai genset. Nah, nanti harapan kita ke depan kalau dengan menggunakan metode yang solar cell itu semuanya nanti kelistrikan dan yang lain-lain itu nanti dari situ sumbernya dari listrik solar. Oke, berarti sepertinya lebih menghemat, Pak, soal listrik, Pak, ya? Untuk listrik sudah pasti akan lebih hemat kita untuk alam karena kita menggunakan alam kembali alam. Oke, selain nanti tribun yang lebih ditinggikan, kemudian single seat dan tertutup. Kalau di dalam stadion sendiri hal-hal apa lagi yang bakal dirubah lagi, Pak? Entah itu mungkin scoring board, branding dan macam-macamnya? Sudah pasti nanti scoring box nanti kita perbarui kembali dan lampu pun nggak pakai seperti yang di pojok saat ini yang kita lihat, tapi nanti lampu sudah mengelilingi putar di atap tadi. Oh, yang di atap itu tertutup itu. Nah, jadi langsung jorot semuanya ke bawah. Kemudian nanti untuk kondisi lapangan pun juga sudah pasti akan berubah. Baik. Nah, rumput pun juga nanti akan beda. Kemudian karena yang kita melihat saat ini, kondisi saat ini kadang-kadang kalau hujannya deras gitu kan masih kadang-kadang masih muncul air kan, sehingga pertandingan sempat tertunda. Sehingga harapan ke depan kalau itu berarti kita perbaikan drainasenya juga. Saluran pembuangan dan penyerapan air pun juga nanti harus baik. Rumput pun juga dengan yang kualitas yang bagus. Nah, itu kan namanya kita kan angan-angan keinginan cita-cita itu kita ya. Mudah-mudahan nanti Allah mengabulkan niatan kita. Amin. Karena terus terang aja dananya pun juga yang dibutuhkan sangat luar biasa. Kemarin kebetulan kita lakukan lelang perencanaan konsultan, 2 konsultan, satu untuk instruktur, kemudian yang satu untuk fasad dan segalanya. Itu ada dua investor. Nah, dari perhitungan investor kemarin untuk rencana pembangunan itu yang sebagaimana yang saya sampaikan dari awal sampai Z, jadi kurang lebih biaya
sekitar 1,2 triliun. Wah, gitu. 1,2 triliun. Nah, cuman kan permasalahan kalau biaya itu kan sangat-sangat berat kalau bagi pemerintah daerah ya. Nah, kita nanti harapan kita bisa sharing, makanya kita nanti pinginnya kita ajukan proposal itu ke pemerintah pusat, apakah ke Dirjen Cipta Karya, Kementerian Cipta Karya, kemudian atau apakah ke Kemenpora sekalian seperti itu. Harapan kami ada sharing dari pemerintah pusat dan daerah nanti biar kita sama-sama nggak terlalu berat gitu loh. Baik. Jadi kalau untuk di stadion ini akan ditinggikan single seat ya, kursinya juga ditambah kapasitas kursinya, kemudian akan dibuat seperti tertutup. Itu di dalam stadion gambaran besarnya. Nah, lalu bagaimana nampak luarnya? Nah, kita lihat desain rencana pembangunan atau renovasi Stadion Kanjuruhan terbaru. Ayo. Jadi seperti ini desain ke depan Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, home base Arema. Nah, Pak Asali, saya mau minta dijelaskan iki opo ya opo nih, saya perlu detail, saya perlu tahu. Ini kan pintu masuknya dari sini Pak ya. Ini ada pintu yang dari barat, pintu masuk ke pintu barat. Siap. Kemudian yang nomor 2 ini adalah pintu timur, sama juga semuanya masuk. Nah, nanti pintu masuk bisa dipergunakan dua-duanya. Karena kalau kita mengandalkan cuma satu aja kan nggak memungkinkan. Apalagi kalau Aremanita sudah datang langsung sama barengan begitu kan kita kesulitan di sana. Jadi nanti kita baginya seperti itu. Oh, jadi ini 1, 2 ini jadi pintu masuk semua. Pintu masuk semua nanti bisa lewat dua alternatif. Tapi yang pintu utamanya kan di satu sini. Kalau memang masih mungkin cukup di satu, dua nggak akan kita buka. Nah, pun sebenarnya masih ada gambaran di sini adalah pintu keluar. Nanti itu pun disesuaikan dengan amdalalin yang sudah kita godok juga. Jadi bagaimanapun juga nanti bagaimana penataan atau penempatan kendaraan, baik roda 2, roda 4, pejalan kaki di mana itu kita atur juga supaya nggak sampai terjadi tabrakan ya, artinya jalan pintu masuk dan keluar sama-sama jadi satu. Tetap harus kita bilang. Makanya kita gunakan analisa mengenai dampak lingkungannya, termasuk dari dengan Dinas Perhubungan pun juga sudah kita laksanakan. Nah, kemudian tadi berbicara tentang gambaran stadion yang baru ataupun yang ke depan pinginnya dari kami itu seperti ini yang sudah ada dan panjenengan Persani juga kan. Nanti modelnya tutup seperti ini. Nah, ini pun juga nanti modelnya sistem buka dan tutup itu nanti geser. Nah, ini kita bisa saksikan bersama kan. Kalau yang terbuka ini emang dibuat terbuka atau? Ini hanya melihatkan dari atas saja. Sebenarnya nanti dua-duanya bersambung. Jadi kanan kiri bergerak bersamaan begitu kan nanti. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, rencananya nutupnya seperti itu Pak ya. Nah, pada saat nanti buka, buka itu kanan kiri. Bergeraknya bukan hanya satu sisi ya. Gitu, baik. Hanya untuk melihatkan gambaran aja. Dalamnya seperti itu. Nanti seperti kan nggak ada banyak perubahan, tapi nanti ada pergeseran ke belakang sampai keliling 12 meter mengelilingi itu. Baik. Nah, kemudian juga nanti ada tambahan untuk eskalator untuk mereka. Sisi Pak, saat durungnya Rono, aku penasaran. Gitu. Ambil ke sini, Jo. Nah, Pak Salis, kan misalnya Aremania masuk nih ke sini kan, ke nomor 1. Nah, ini nomor 4 ini apa, Pak? Nah, ini yang sedang kita bangun sekarang, yang kebetulan masih tahapan sekitar kurang lebih 45% itu GOR tipe B. GOR tipe B nanti adalah untuk semua pertandingan yang bisa dilakukan secara indoor, itu kita lakukan di yang berada di depan sini tadi. Sebelah kanan pintu masuk, kita tengok sebelah kanan itu. Dan itu masih dalam proses tahapan pembangunan saat ini. Nanti apa saja Pak di dalam nomor 4 ini Pak? Kita nanti di sini bisa bola basket juga bisa di sini. Kalau memungkinkan nanti juga tenis lapangan pun juga bisa dilakukan di dalam. Bola voli pun juga bisa dilakukan di dalam juga secara indoor. Nanti atau tenis pun juga bisa. Lapangan di sini bisa kita manfaatkan. Jadi ada beberapa cabang olahraga yang bisa kita laksanakan di secara indoor atau di dalam. Di GOR tipe B yang nanti ini yang sedang kita bangun juga. Baik. Nah, kemudian yang soal ini Pak, melingkar ini aksesnya supporter atau seperti apa? Monggo dijelaskan Pak yang melingkar ini Pak. Nah, melingkar ini pun juga sebenarnya juga akses pejalan kaki juga sih yang bisa dimanfaatkan. Tapi gambaran kami kemarin juga dengan konsultan saya sampaikan karena tidak ada ruang parkir. Kalau melihat seperti ini kan sepertinya jalan untuk parkir kendaraan atau mobil kan ya. Tapi rasanya juga tidak mungkin.
Tapi andai kata memang itu harus dipergunakan untuk mobil mungkin karena ke depan pun juga kita ingin ini ada semacam ada mall bisnis juga nanti di sini gitu loh. Mall bisnis. Mall bisnis ke depan gitu. Lokasinya di sekitar mana, Pak? Ini di sekeliling ini, di atas ini kan nanti ada lantai 2, ini kan di sebelah luarnya panjang nanti bisa dipergunakan. Apakah gitu. untuk perbankan, untuk apa semacam halnya di kalau di Stadion Anfield itu ya, itu kan juga banyak kan orang-orang yang berjualan merchandise atau apa segalanya tidak hanya difokus di lantai 1, tapi nanti lantai 2 itu nanti bisa kita manfaatkan untuk itu gitu loh. Jadi semua untuk franchise, kemudian untuk perbankan juga bisa dilakukan sana. Jadi untuk transaksi apapun juga bisnisnya nanti pusatnya di Kanjuruhan sini juga. Kita ingin seperti itu. Jadi saya harapannya Aremanita sambil menyaksikan video ini itu juga bisa apa ya, theater of mind-nya main ya. Theater of mind itu bisa membayangkan, oh aku mlebu stadionnya kayak gini. Nah, itu silakan dibayangkan dengan gambaran besarnya seperti ini. Nah, kalau yang ini parkiran depan seperti biasa, Pak ya. Oke. Kendaraan ada seperti yang tampak saat ini. Tidak banyak perubahan sih ya. Oke, baik. Ke sebelah timur ini velodrome yang dimaksudkan di sini adalah velodrome ini sepatu roda ini. Oke. Baik. Nah, sekarang saya mau ke selatan, Pak, yang di lapangan selatan. Oke. Pak Asalis, saya penasaran dengan yang di sini, Pak. Ini kan lapangan, Pak ya. Lapangan selatan, lapangan luar. Nah, yang nomor 7 dulu. Nomor 7 ini apa, Pak, kalau boleh tahu, Pak? 7 ini kalau di sana itu akuatik ya. Akuatik itu untuk kolam renang internasional yang di sini. Oh gitu. Iya, di sini nanti kebetulan memang saat ini pembangunan tersebut masih di bawah kewenangan dari Dinas Cipta Karya. Nanti pada saatnya akan diserahkan kepada kita selaku Dinas Pemuda dan Olahraga. Baik. Nah, di dalam ini pun juga tidak hanya kolam renang internasional, tapi juga ada kegiatan di dalamnya, ada loncat indah juga. Gitu. Loncat indah, kemudian kolam pemanasan ada di sini gitu loh. Di lokasi nomor 7 ini. Oke. Baik. Jadi yus meh podo ambek lek di Malang Kota atau di Kota Malang. Gajayana jejer kalau Selembat. Nah, itu Kanjuruhan yang ngono iki stadione, iki kolam renange. Ini untuk umum atau gimana, Pak, rencananya? Sudah pasti kita pastikan untuk umum juga. Gitu. Tidak hanya untuk atlet pada saat persiapan untuk pematangan atlet untuk pada saat persiapan lomba enggak. Tapi nanti kita buka secara untuk umum semuanya juga. Umum bisa menikmati. Bahkan ke depan kita juga tidak hanya untuk olahraga. Mungkin nanti mengadakan pesta atau apa pernikahan bisa dilakukan di sana. Gitu. Sini. Gitu. Bagus nanti kalau kan belum pernah ada di sini kan. Nah, nanti bisa dipakai. Barangkali nanti siapa gitu dari warga masyarakat Malang Raya atau apa bagaimanapun juga bisa. Oke. Nah, sementara yang nomor 8 ini apa, Pak? Nomor 8 saat ini itu adalah untuk kolam renang anak-anak yang dipakai saat ini dan juga halaman taman parkir taman edukasi. Taman edukasi bagi anak-anak terutama untuk lalu lintas dengan Dinas Perhubungan kita kerjasama dengan itu juga ada beberapa lapangan bola voli yang ada di sini yang di atas paving ini Batako di sini. Nanti kita berbagi, kita kemas lagi, supaya bisa lebih manis lagi gitu ya. Siap. Nah, kemudian saya tambahkan, Mas, terkait dengan yang tampak di depan kita. Ini adalah penutupnya, ini semuanya multi fungsi solar cell nanti. Fungsi solar cell. Solar cell semuanya nanti ini. Jadi semuanya nanti kita asupkan semua kebutuhan kelistrikan kita dapatkan nanti dari sini. Enggak lagi kita mengandalkan saat ini dengan genset yang katakanlah lebih ada unsur polusinya di lingkungan, tapi harapannya kita dengan model seperti ini, dengan nanti model solar cell ini kita lebih irit lagi terhadap penggunaan gas alam ataupun yang apa. Jadi kita langsung menggunakan murni alam dari matahari, nanti kita kelola menjadi tenaga tenaga listrik yang ada di sini dan jadi kebutuhan di sini. Nah, Pak, katakanlah saya supporter nih, Pak. Saya masuk ini ada tangga-tangga, itu akses masuknya bisa dijelaskan, Pak. Misalnya aku oleh tiket terus melbune nang stadion iki apa. Nah, itu kan ada tangga itu bisa dijelaskan, Pak. Sudah pasti nanti tetap ada klasifikasi VIP dan ekonomi, Mas. Nah, cuman nanti seperti yang saat ini yang ada nanti ekonomi ada sebelah selatan, utara dan timur. Nah, pintu masuknya nanti bisa lewat selatan, bisa lewat timur dan bisa lewat utara. Oke, baik. Nah, kemudian yang barat tetap VIP juga nanti untuk penyandang disabilitas juga nanti khusus kita buatkan khusus nanti dari pintu
katakan pintu sebelah barat supaya nggak sampai campur di sini. Yang khusus yang mereka yang penyandang disabilitas kan mereka harus ada perlakuan khusus, termasuk juga tempatnya juga ada yang khusus juga. Mereka lebih memudahkan nggak ikut social gitu. Ada nanti eskalator sendiri. Baik, nah ini kan ada yang tangga kata saya tadi Pak, terus tadi juga dijelaskan eskalator. Nanti akses masuknya bagi masyarakat atau bagi supporter itu seperti apa? Langsung masuk aja eskalator atau seperti apa Pak? Nah mereka kan sudah bisa nanti dengan artinya dengan tiket yang dia dapatkan nanti kan mereka ada masuk nanti kita tata bagaimana supaya nggak sampai berebut sana. Artinya nanti mereka yang membeli ekonomi ya nggak mungkin akan masuk ke pintu sektor B yang saat ini seperti ini. Jadi mereka nanti bisa lewat dari selatan, bisa lewat dari timur dan utara itu aja. Itu yang ekonomi. Baik. Itu seperti di GBK itu seperti itu kan itu dibagi. Pak, untuk menentukan mana ekonomi, mana VIP itu seperti apa Pak? Nah, otomatis balik lagi terhadap harga ini. Kan begitu. Oh, gitu. Iya, seperti halnya kalau di luar negeri itu jangan diartikan oh VIP berarti di depan, tidak, tapi bisa jadi nanti di atas. Karena apa? Lebih kelihatan jelas oleh pemain nanti. Jadi makanya kalau yang saat ini kita lihat di Stadion Kanjuruhan ini kan masih landai ya. Jadi manakala yang depan berdiri, yang belakang, yang posisi duduk sudah pasti nggak kelihatan. Pasti ikutan berdiri kan jadinya rusak. Nanti dengan model seperti ini nggak lagi, jadi agak curam lagi. Oh gitu. Yeah. Nah Pak saya penasaran. Atau bisa jadi nanti VIP-nya mungkin di sebelah atas mengeliling itu nanti. Makanya nanti kita akan yang bahas kembali dengan konsultan itu untuk perencanaan itu supaya nggak sampai salah. Tapi yang pasti kan biasanya kan gini Pak, ketika akhirnya stadionnya saat ini seperti ini, kalau VIP paling gampang didelok ono ibu-ipane. Nah, ketika ibu-ipan kabeh iki masuk kategori VIP semua atau ekonomi semua? Nah, kalau ini kan sudah rasanya tertutup. Nah, seperti halnya di luar negeri, itu hanya perbedaan nggak lagi saya katakan model VIP atau ekonomi. Oh gitu. Ya kan, Pak Sekjen kan yang juga pernah ke Madrid di sana kebetulan. Hanya memang tarif malah justru yang di atas lebih mahal ketimbang yang di bawah gitu loh. Yang di atas lebih mahal, mereka bisa keliling di sekeliling itu nanti gitu loh. Makanya kalau boleh artinya kita nggak berbicara VIP ataupun ekonomi karena nggak ada lagi standar itu. Saya yakin nanti dengan pertimbangan biasa kini sekian yang sungguh luar biasa nanti. Apalagi kalau sampai di pihak ketiga kan investor sudah pasti tiketnya pasti akan lebih mahal lagi nanti. Jadi nggak ada ekonomi VIP tapi tiket langsung berbunyi sekian dolar atau sekian rupiah ya yang kategori ini sekian rupiah, yang kategori sekian rupiah. Nanti ada perbedaan seperti itu aja perbedaannya di sana. Tapi kami berharap kalau bisa ini murni dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Jadi nggak lagi oleh investor karena kasihan juga nanti kalau sampai biaya itu terlalu berat bagi masyarakat. Meskipun sebenarnya masyarakat mampu, misalkan seperti itu. Nah sekarang pertanyaan pamungkasnya, kira-kira akan dimulai kapan Pak? Nah, pembangunannya ini. Nah ini nampaknya kan menjadi katakanlah perdebatan juga dari teman-teman Aremania maupun Aremanita. Iya, mulai kapan rencana dibangun kan begitu. Lain delok, waduh, boys iki Pak. Sadene boys temen iki. Karena market ini pun juga baru selesai kemarin kita di akhir 2020. Nah harapan kita di 2021 ini baru kita padukan baik dari perencanaan infrastruktur maupun perencanaan fasad yang kita gabungkan menjadi satu termasuk dengan sekian biaya yang dibutuhkan baru kami susun kita ajukan mohonkan kepada kementerian PUPR maupun Kemenpora Gubernur juga yang lain-lain seperti itu. Jadi rencananya. Kalau goal atau targetnya? Target kita ini kita juga nggak bisa kan kalau saat ini kita berbicara target karena kita juga masih belum tahu pandemi COVID sampai kapan gitu. Begitu. Siap. Mengingat kita pun juga masih kesulitan dan memang saat ini mulai tahun kemarin 2020 sampai 2021 ini terus saja kita pemerintah daerah masih kena refocusing. Gitu. Jadi kena katakanlah pengurangan pemangkasan anggaran untuk penyelesaian COVID itu. Nah permasalahan sampai kapan pun juga kita juga menjadi kerepotan. Padahal awal kita kemarin di 2020 kita sudah dapat suntikan dari pemerintah provinsi berupa bantuan keuangan provinsi senilai 10 miliar. Dan itu pun belum bisa kita lakukan karena kemarin juga waktunya yang mepet juga kalau mau dilaksanakan rasanya nggak mungkin juga gitu. Nah tapi kami pun juga sudah mengajukan minimal untuk pengembangan tribun yang di sebelah timur yang terpenting nanti kalau memang itu ada bantuan dari
backup dari bantuan keuangan dari pemerintah provinsi kita manfaatkan ini. Sedikit-sedikit pokoknya tambal sulam nanti gitu. mana yang terpenting harapan kita bisa secepatnya, pinginnya secepatnya sih. Itu kan realitanya Pak ya, harapannya Betul, seperti seperti itu. Kalau itu. ngomongin prediksi, Pak Kadispora ini prediksinya kira-kira dibangun kapan? Ini prediksi loh Pak. Kalau Prediksi perkiraan saya dalam artian mungkin katakan di tahun ini kita masih tahapan proposal akan kita majukan ke pemerintah pusat. Siap. Nah, pemerintah pusat rasanya kalau mau langsung konsen ke sini kan tidak mungkin. Karena kita juga masih belum tahu pandemi Covid kapan berakhir. Kami berharap mudah-mudahan pandemi Covid berakhir di 2021. Amin. Amin. Nah, harapannya kalau memang seperti 2021 ini paling tidak bisa start di 2022 atau 2023 bisa ada jawaban nanti dari pemerintah pusat. Kalau memang pemerintah pusat mau tidak mau kita nanti dengan Pak Bupati sampaikan apakah kita dengan investor pihak ketiga kali yang bisa melaksanakan ini supaya ini bisa segera terwujud. Misalnya ini dimulai pembangunan, biasanya memakan waktu berapa lama Pak seandainya ini digarap Pak? Kalau dalam hal pengerjaan ini, kalau secara totalitas nilai itu pun kalau memang memungkinkan dalam kurun waktu 1 tahun, asal dana siap, bisa Pak. 1 tahun siap Pak? 1 tahun siap. Seperti halnya di Stadion Batagan, Kalimantan itu kan anggarannya sekitar 1,4 triliun. Itu pun juga tidak bisa dilaksanakan mengingat dengan keterbatasan anggaran sana. Tapi kebetulan sana tidak mengandalkan pusat, tapi pemerintah daerah sendiri yang mampu. Gitu. Tapi multi years. Jadi pembangunan dicicil. Jadi tahun tahap pertama tahun sekian itu mereka membuat apa. Tahun kedua berikutnya nanti membuat apa. Nah nanti kita berharap juga kalau mentok seperti itu ya mau nggak mau ya kita pergunakan alokasi dana yang ada tapi dengan model seperti itu. Tapi kami berharap mudah-mudahan di paling tidak di 2025 sudah nampak. Semoga ya. Mudah-mudahan ya. Kami minta artinya mohon doa restu bersama seluruh warga masyarakat Malang Raya bisa mendukung dalam artian mudah-mudahan apa yang kita inginkan dan kita impikan ini bisa segera terwujud supaya kita Malang Raya punya stadion yang luas. Sesuai dengan nama Arema. Ya. Ayo, jadi doa nulur kita doakan semoga segalanya lancar, sesuatunya lancar dengan harapan warga Malang, Kabupaten Malang Raya, bahkan Indonesia, Aremania, Aremanita ini punya kebanggaan terkait wajah stadion baru Kanjuruhan mendatang. Terima kasih sudah Anda menyimak dan salam satu jiwa Arema.